Keberhasilan Como promosi ke Serie A tentu saja merupakan sebuah hal yang luar biasa. Yap, dari sebelumnya klub yang nyaris bubar karena bangkrut, kini klub yang dimiliki oleh bos Jarum itu benar-benar membuktikan jika mereka bisa bangkit. Dan melihat gimana perjalanan Como musim ini, memang layak sih mereka promosi. Selain itu, keberhasilan ini juga pada akhirnya membawa nama Indonesia jadi makin terangkat. Dan diketahui bersama kalau hubungan sepak bola Indonesia dan Italia emang seperti punya keterikatan tersendiri sejak masa lampau. Maka tak heran keberhasilan Como promosi ini bisa menimbulkan efek yang baik bagi Indonesia, di mana salah satunya invasi pemain-pemain Indonesia ke sepak bola Italia. Selain Jaitzes yang emang udah main di sana, ada juga pemain-pemain lain seperti Tom Haye yang santer dikaitkan dengan Como. Akan tetapi tak menutup kemungkinan akan masuk gerbong lainnya yang memungkinkan para pemain Indonesia berkompetisi di negeri pizza tersebut. Lantas siapa sajakah mereka? Tak bisa dipungkiri kalau Liga Italia masih menjadi salah satu liga terbaik di dunia. Meskipun kini koefisiennya sedang turun dan kalah dari Spanyol maupun Inggris, akan tetapi tetap saja Liga Italia masih menjadi liga yang patut disegani. Dan dengan keseriusan pihak federasi menata kembali kompetisinya, terutama dengan mendorong adanya regenerasi, maka sepak bola Italia pelan-pelan udah menuju ke arah yang benar pasca kegagalan lolos kedua edisi Piala Dunia secara beruntun. Yap, selain kompetisi Serie A, tentu kompetisi Serie B juga menjadi salah satu konsen federasi untuk melakukan perbaikan di samping kompetisi di level bawah dan bawahnya lagi. Dan salah satu klub yang sedang mencuri perhatian adalah Como. Yap, klub yang sempat terpuruk serta bangkrut itu pelan-pelan berhasil bangkit dan musim depan akan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Jelas hal ini tidak terlepas dari peran Hartono bersaudara yang serius ingin Como ini bisa bangkit, di mana mereka benar-benar total membenahi segala tek-tek bengek yang ada sampai akhirnya bisa di titik ini. Tentu saja keberhasilan Como promosi ke Serie A membuat publik tanah air ikutan happy. Sebab bisa aja ini menjadi pembuka jalan bagi pemain Indonesia untuk berkarir di Italia. Dan seperti yang kita tahu kalau Como kabarnya serius untuk mendatangkan Tom Haye yang kemarin baru aja menggelar acara perpisahan bersama Heerenveen. Jelas bagi Tom sendiri, ini akan jadi sebuah langkah positif karena bagaimanapun di usianya yang masuk usia prime, bermain di level tertinggi sepak bola Italia, yang bagaimanapun masih satu level di atas Eredivisie, pasti akan membuat kemampuannya meningkat. Namun bagaimanapun, Como ini harus bersaing karena kabarnya Udinese dan Hellas Verona pun juga tertarik pada gelandang 29 tahun tersebut. Yap, selain nama Tom Haye, ada juga rumor yang mengatakan kalau Sandy Walsh bakal merapat ke sana. Hal itu tidak terlepas dari kode tipis-tipis yang Sandy berikan, tak kala Como berhasil memastikan langkah promosi. Wih, moga-moga aja deh kesampaian ya Bang Sandi. Di sisi lain dengan keberhasilan Como ini, pada akhirnya secara tak langsung bisa membuat invasi pemain Indonesia ke Italia jadi lebih banyak. Tentu kita ingat, ketika Roberto Mancini menilai, ada 4 pemain timnas U23 yang bisa bermain di Serie B. Yang mana mereka adalah Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chu, dan Marcelino. Jelas, sebagai pemain muda seperti mereka akan jadi langkah yang positif bila berhasil ke sana. Apakah itu mungkin? Ya, tentu mungkin karena selain faktor teknis, ada juga faktor non-teknis yang bisa membawa mereka berkompetisi di Italia, walaupun harus memulainya dari Serie B. Kita
Kita tahu kalau hubungan sepak bola Italia dan Indonesia sejak dulu sangatlah bagus, terutama sejak adanya Primavera di tahun 90-an. Terlebih Indonesia dan Italia sendiri juga punya hubungan bilateral yang baik sejak tahun 1949. Dan menurut Duta Besar Italia untuk Indonesia, Vittorio Sandali, Indonesia dan Italia memiliki kesamaan karakter dalam sepak bola. Kita memiliki banyak karakteristik yang sama. Kita sama-sama menyukai olahraga, menyukai kehidupan yang berkualitas, dan juga sama-sama antusias terhadap olahraga. Indonesia sudah memiliki hubungan yang bagus dengan Italia. Terlebih seorang pengusaha Indonesia merupakan mantan pemilik dari salah satu klub paling penting di Italia. Hal itu juga merupakan salah satu bukti nyata kesamaan semangat di antara kita. Ucap Sandali dilansir dari CNN. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan beliau tadi, emang sih, peluang pemain Indonesia untuk bisa merapat ke Liga Italia sangatlah mungkin terjadi. Selain histori dan faktor non-teknis lainnya, termasuk adanya Pak Erick Thohir yang kita tahu sangat disegani di Italia, membuat peluang itu sangat nyata adanya. Ditambah penampilan hebat Jesus, yang juga berpeluang membawa Venezia promosi sampai rumor kabar dirinya diincar oleh Inter Milan. Menjadi bukti kalau Indonesia kini benar-benar udah menarik atensi publik di sana. Untuk itu, nggak apa-apa main di Serie B dulu ya Ivar, Justin, Nathan, ataupun Marcelino. Toh dengan usia kalian yang masih sangat muda, ini bisa jadi awal yang bagus untuk menapaki level yang lebih tinggi. Tirulah Bang Jai. Ia yang berkembang di Serie B nyatanya juga tahu sendiri kan gimana mainnya sekarang. Dan ia layak kok main di Serie A, apapun hasilnya Venezia musim ini. Pun begitu dengan Tom Haye dan Sandy. Secara pengalaman keduanya sama-sama punya, sehingga pastinya gak akan memakan banyak waktu untuk adaptasi dengan gaya main di Serie A. Dan pastinya itu akan tetap membuat level keduanya naik meskipun hanya main di klub mediocre, bukan tim-tim papan atas macam Juve, AC Milan, Inter, Roma, maupun Napoli. Ya, pada intinya semoga 7 pemain tadi yang terbagi jadi 2 bagian, yakni Tom Haye, Sandy Walsh, dan Bang Jai, bisa naik level dan main di Serie A. Lalu 4 lainnya, yakni Ivar, Marcel, Nathan, dan Hubner, bisa memulai di Serie B dan mencari pengalaman di sana. Kalau semuanya lancar, percayalah, secara otomatis level permainan timnas Indonesia pun benar-benar akan naik lebih tinggi. Karena di dalam skuad masih ada nama-nama pemain hebat lainnya. Untuk itu, bersyukurlah kalian bisa melihat timnas di era sekarang. Dan berdoa aja semoga ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang serta berskala. Terutama setelah nanti masa jabatan Pak Erick di PSSI berakhir. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.